Alhamdulillah, sobat diskusi lintas agamaku yang berbahagia. Kita berjumpa kembali di diskusi lintas agama yang dilaksanakan oleh Apologet Islam Indonesia, yang begitu menarik, berisi penuh literasi, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan memberikan pencerahan bagi orang-orang yang ingin menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Ayo langsung saja kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu supaya orang bakal membedakan mana manusia, mana Tuhan, mana setan. Oh iya benar ya. Gitu. Yang mana mayat, yang mana palsu, yang mana yang benar ya? Ya, boleh juga. Ya benar. Oh ya. Karena nggak mungkin Tuhan pernah menjadi mayat, toh. Kira-kira masuk akal nggak Tuhan pernah menjadi mayat? Oh iya. Ayo minum obat itu. Cosplay juga dia jadi mayat, Bang. Cosplay jadi manusia, cosplay jadi mayat. Apa? Suaranya kurang jelas tadi, Bang. Masuk akal nggak Tuhan pernah menjadi mayat? Oh, masuk akal kalau memang itu ketentuannya. Berarti lu belum minum obat itu jawabanmu. Kalau habis minum obat ya nggak masuk akal lah Tuhan pernah jadi mayat. Nah, berarti kok masih sakit belum minum juga itu. Ya sama juga, Bang. Nabi datang dari Arab, Bang. Nggak ada. Jadi Nabi datangnya dari Arab, nggak ada. Kata siapa? Kata Alkitab semua, Bang. Yohanes Ulangan 34. Ulangan 34, Bang, nomor 10. Tidak akan ada lagi nabi yang datang dari Israel yang sama seperti Musa. Aduh, para nabi itu sudah selesai, tidak ada lagi di zaman perjanjian. Oke, kalau begitu nabi. Oke, Anda nggak bisa bantah itu kan. Yang kedua, Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Bisa Anda bantah itu nggak? Coba Anda buka Kisah Para Rasul 3 nomor 22. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Coba Anda buka. Bukankah Musa telah mengatakan? Bukan. Saya hanya bertanya sama saudara. Anda kan menolak adanya nabi dari Arab kan? Iya kan ya? Iya. Makanya saya bertanya nih. Di dalam Kisah Para Rasul tidak ada ayat firman Tuhan itu menubuatkan nabi itu datang dari Arab, disuruh. Oke. Kira-kira mengirim batu hitam. Oke. Kira-kira kalau ada nabi yang menyuruh umatnya mengirim batu hitam. Oke. Kira-kira kalau kira-kira itu jauh. Jadi nabinya itu dari Kristen gitu maksudnya. Kalau kita pelajari ini Alkitab ya, bukan Al-Qur'an ya. Kalau Al-Qur'an sih tidak ada tentang nabi. Oke. Ya, tapi kalau nabi itu tidak ada. Oke, kalau nabi yang diutus ke Kristen ada nggak, Bang? Pelan-pelan aja jawabnya, diskusinya. Kalau nabi di kami kan ada Nabi Muhammad. Kalau di Kristen ada nggak nabinya? Pelan-pelan aja, Bang. Nggak. Saya bukan bermaksud untuk membuat Anda keselak. Coba. Nggak, ada nggak nabi untuk? Saya di mute. Oke, ada nggak nabi? Iya, ada nggak nabi untuk Kristen, Bang? Lagi, Bang. Ada nggak nabi untuk Kristen? Ya? Nah, saya nanti kayak katakan kepada. Oke. Saya katakan ada nggak nabi? Ada nggak nabi diutus untuk Kristen? Ada nggak nabi diutus? Ada nggak nabi diutus untuk Kristen? Ada nggak, Bang? Terus, Bang, di mute. Saya di mute, gimana saya mau jawab? Ya udah, kalau di mute terus. Kita ini punya waktu. Enggak, ini teman-teman host kenapa di mute?
Jangan di mute, teman. Punya waktu aja. Saya bertanya. Kalau kayak di mute, saya bertanya sama saudara. Terus saya nggak ketemu. Ada tidak nabi yang diutus untuk Kristen? Kan nabi-nabi untuk Bani Israel, nggak ada di luar Bani Israel. Nah sekarang pertanyaan saya, kami nabinya Nabi Muhammad. Nah sekarang nabi Anda siapa? Kalau nabi itu kami Musa. Musa itu nabinya Bani Israel. Itu nabinya Bani Israel. Yang saya tanya nabinya Kristen siapa? Itu kalau apa? nabinya di dalam Tuhan Yesus Kristus itu bukan lagi nabi, tapi itu rasul, lebih tinggi lagi daripada nabi. saya tanya, ada tidak? Anda kan berbicara tidak ada nabi yang diutus kepada bangsa Arab, oke. Tapi kami tetap punya nabi namanya Nabi Muhammad. Nah sekarang nabinya Kristen itu siapa? Kalau nabi Kristen itu, kalau di kitab ya, siapa? itu para nabi. Para Nabi Musa, Abraham. Saudara, Anda sendiri yang mengatakan loh, tidak ada nabi diutus ke bangsa Arab. Ada nggak saudaraku? Ada nggak nabi diutus untuk Romawi? Bangsa Rom, ada nggak nabi diutus ke bangsa Rom? Gimana itu? Gimana? Jadi setelah Yesus Kristus itu tidak ada lagi nabi. Iya, saya tanya. Itu hanya dua. Saya tanya. Kalau Anda mengatakan tidak ada lagi nabi, patokan Anda siapa? Tunggu. Kalau Anda mengatakan tidak ada lagi nabi dari Israel, di luar Israel, patokan Anda apa? Mengatakan itu. Patokannya apa? Ya karena gini, para nabi itu tidak ada yang datang dari Arab. Yang nabi itu berasal dari bangsa Israel. Yang di dalam kitabmu itu memang betul. Di dalam kitabmu memang betul. Kitabmu, andai pun benar. Ada tidak mungkin. Andai pun ada tidak mungkin dipertahankan, pasti dihapus. Sekarang pertanyaan saya, Anda bukan orang Yahudi, ada nggak, saudara? Ada nggak nabi diutus untuk Kristen? Nah, kalau kami kan jelas, saya ulangi lagi kalau nabi kami Nabi Muhammad. Sekarang nabi Anda siapa? Nabi Anda siapa? Jadi bang gini, saya ini orang Kristen ini tidak lagi mengharapkan kepada nabi. Ya, lalu dari mana Kristen ini kalau Kristen tidak punya nabi? Lalu dari mana Kristen ini? Dari mana Kristen ini? Dari mana? Kristen ini dari mana? Kekristenan itu di Antioquia itu dipanggil karena mengikut Yesus, karena menyembah Yesus, maka disebutlah orang-orang Kristen. Nah, karena menyembah Yesus, yang saya tanya, kita berbicara mengenai nabi, bang. Orang Kristen, jadi Kristen itu bukan agama, Kristen itu ejikan pada zaman dulu. Ya, saya ngerti. Kekristenan itu adalah sebutan ejikan, ejikan di mana orang mengikut Yesus dan menyembah Yesus, gitu bang. Saya ngerti, saya paham kali kok. Jadi kejujuran yang saya butuhkan. Yesus, orang mengikut Yesus, maka dikatakanlah Kristen, seperti demikian. Ya, Kristen yang adalah pengikut Kristus kan? Kristen itu adalah penyembah Yesus, pengikut Yesus, pemuji Yesus. Enggak, salah. Para rasul pada Anda salah. Itu berkumpul. Jangan gitu. Enggak bagus. Itu. Jangan begitu, bang. Enggak bagus gitu. Enggak bagus kalau nipu terlalu lama gitu. Sekarang pertanyaan saya, kita berbicara mengenai nabi. Ini jaringan saya ya. Itu di Antioquia, di mana para rasul jaringan itu berkumpul memuji Tuhan, memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Maka disebutlah mereka ini orang-orang Kristen. Tidak ada nama Kristen dulu. Oke, saya tanya dulu. Kristen itu artinya apa? Kristen itu pengikut Yesus Kristus. Anda berbohong. Anda berbohong. Janganlah. 2025 janganlah pelihara bohong itu. Jangan pelihara kebohongan, saudara. Itu klaim Anda. Kalau klaim Anda silakan. Enggak, saya ulang lagi. Kristen itu artinya apa?
Kristen itu, ini kan lahirnya Kristen itu di awal dari apa? Yang pertama saya tanya arti. waktu mereka beribadah dan Tuhan Yesus. Ketika mereka pertama berkumpul memuji melakukan nama Tuhan, pada waktu itu di Antioquia kejadiannya disebutlah orang-orang ini adalah kelompok orang Kristen, orang yang menyembah Yesus atau mengikut Yesus. Salah, Anda bohong, masih itu bohong. awal dari Anda masih bohong. Anda masih bohong. Kristen itu, dengarkan saya, Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Kristus. Itu Kristen. Sampai sini paham dulu. Kalau sudah paham kita lanjut. Gimana? Sudah bisa menerima kalau Kristen itu pengikut? Jadi pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Pengikut Yesus, penyembah Yesus, orang-orang yang memuji Yesus, ya, memuji Yesus. Salah, ya, masih salah, belum jujur. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Sedangkan Kristus itu adalah Yesus. Jadi Yesus. Nah, makanya di dalam kitab Lukas pasal yang kedua yang ke-11, telah lahir bagimu juru selamat, itu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Kristus itu adalah Yesus. Jadi yang berbohong ini Anda. Oke. Kita ada buktinya. Kalau berbicara mengenai Yesus. Kalau berbicara yang lain lagi, tentang Kristen aja abang sudah salah. Mengklaim saya salah, padahal yang mengklaim ini salah. Nggak malu dengar. Mengatakan orang lain salah padahal diri sendiri yang salah. Itu malu nggak? Gini, orang katakan salah sedangkan diri sendiri yang mengatakan salah, itu dia sendiri yang salah. Di mana sih mukanya? Oke. Jadi Yesus itu sudah pasti Kristus, tapi Kristus belum tentu Yesus. Ini materi 3 SKS. Itu menurutmu di dalam kitab Lukas pasal yang kedua dan ke-11 itu malaikat yang ngomong, bukan orang lain. Ya, bukan manusia yang tidak tahu baca, bukan manusia yang tidak bisa menulis, bukan manusia yang datang dari gua, bukan manusia yang berteman dengan jin, bukan. Jadi yang ngomong ini adalah Jadi saya ulang lagi ya, Yesus sudah pasti Kristus, tapi Kristus belum tentu Yesus. Ada Kristus tapi palsu. Ada Kristus, tapi palsu. Ada Kristus tapi palsu. Ini kan klaimnya juga. Tadi aja mengatakan tentang Yesus saja, dia mengatakan saya salah. Ketika saya bawa data, dia sendiri yang salah. Ketika dia salah, dia tidak merasa salah. Oh, saya yang salah, bener. Saya yang salah, saya salah informasi. Tidak tahu muka dia. Sekarang begini, saudara. Ini pendebat. Apakah saudara percaya bahwa ada Kristus palsu? Ada banyak itu buatan-buatan itu. Pertanyaan saya. Jadi Kristus. Pertanyaan saya. Diam. Pertanyaan saya. Apakah Kristus palsu itu adalah Yesus? Jawab. Bukan. Nah, bukan. Dia adalah yang asli. Makanya saya katakan Yesus sudah pasti Kristus. Kristus belum tentu Yesus. Dan Kristen itu bukan pengikut Yesus artinya, tapi pengikut Kristus. Tapi Kristus yang mana? Apakah Kristus? Dengar. Apakah Kristus asli atau Kristus palsu? Kristen itu. Muhammad itu jangan bawa-bawa nabi. Saya juga bisa. Jangan bawa-bawa nabiku, itu nabi kami, itu nabinya umat Islam, Jangan kau bawa-bawa, Nabi saya ulang lagi. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Oke, catat itu. Sedangkan Kristus ini ada yang palsu.
Sekarang permasalahannya adalah Kristen pengikut juga ada yang Kristus. palsu. Nabi juga ada yang palsu, bro. Nabi. Jangan kemana-mana dulu, jangan kemana-mana dulu, jangan permanen, jangan tadi tentang kekristenan sudah saya paparkan tenang dulu, tenang. Kristen artinya pengikut Kristus, bukan berarti pengikut Yesus. Kristen pengikut Kristus adalah orang-orang yang mengikuti Kristus. Sekarang pertanyaannya, apakah Kristus yang diikuti Kristen adalah Yesus atau Kristus palsu? Kita gini, sama ataukah mereka ini sabar dulu, saudara. Beri waktu. Saudara. Coba saya beri waktu. Saudara, kalau memang benar-benar diam. Ilmumu kita beri waktu. Masih nihil, kawan. Ilmumu masih jauh. Kau lebih baik mendengarkan ilmumu saya juga saja di bawah sebagai... saya. Ilmumu juga jauh saya itu. Oke, sekarang ada Kristus palsu nggak? Ada Kristus palsu nggak? Ada nggak Kristus palsu? Ada nggak Kristus palsu? Ada. Itu Kristus palsu itu ada nggak? Ada nggak Nabi Muhammad palsu? Ada. Ilah-ilah lain juga ada. Ada nggak Nabi Muhammad palsu? Kan ini ceritanya adalah Nabi itu palsu. Sabar. Ada nggak Nabi? Tidak ada di dalam perjanjian di dalam kitab Taurat, kitab Jabur, kitab Mazmur yang itu tidak ada nabi yang kena sihir, nabi yang bertapa di gua, nabi yang kena racun. Dari ini, siapakah pengikut Nabi Muhammad? Siapakah pengikut Yesus? Ya kan gitu. Pengikut Nabi Muhammad tak ada masalah, sebab tidak ada Nabi Muhammad palsu. Berarti kami mengikuti Nabi Muhammad yang asli. Apapun itu, kami bersama dengan Nabi kami. Harusnya pun kamu ya hal yang sama. Kamu pengikut Yesus. Ada Yesus palsu, ada Kristus palsu. Nah sekarang yang jadi bermasalah itu di kamu, bukan di Islam. Apakah kamu itu pengikut Kristus yang asli, atau kamu itu pengikut Kristus yang palsu? Lisanmu sendiri yang mengakui ada Kristus palsu. Apa lanjutannya kemudian? Kita uji, apakah Islam ini pengikut Nabi Muhammad? Jelas. Apakah kemudian Kristen ini pengikut Yesus? Belum jelas. Kenapa belum jelas? Karena ada Kristus palsu, sedangkan Kristen pengikut Kristus. Berarti harus diuji, Kristus yang diikuti Kristen itu asli atau palsu. Itu yang harus diuji tuh. Kristen pengikut Kristus, oke. Tetapi belum tentu pengikut Yesus. Karena Kristus itu masih banyak. Ada Harun Kristus, ada Saul Kristus, ada Daud Kristus, Salomo Kristus. Banyak. Yesus Kristus. Apalagi satu, Kristus palsu. Ada juga. Maka yang harus diuji bukan Islam. Yang Anda harus uji itu Anda. Apakah pengikut Yesus asli atau pengikut Yesus palsu? Kristus asli atau Kristus palsu? Loh kok bisa kayak gitu Bang Suma? Nggak adil. Oh kenapa nggak adil? Nabi Muhammad tidak pernah berkata kepada umatnya, waspadalah kepada Nabi Muhammad yang palsu, yang datang kepadamu membawa nama Nabi Muhammad dan berkata, akulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak ada nasihat itu. Sedangkan Yesus yang asli punya nasihat kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Mesias, dengan berkata akulah Mesias. Berarti Yesus asli berkata waspadalah kepada Yesus yang palsu, yang penyesat, yang berkata akulah Mesias, akulah Kristus. Kami nggak ada kemudian nasihat Nabi Muhammad, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku, yaitu Nabi Muhammad, dan berkata akulah Rasulullah, akulah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada. Dan memang nggak ada yang datang mengaku Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad nggak ada.
Tapi setelah Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus, dan berkata, akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, Kristen banyak orang. Kita uji, apakah Kristen ini pengikut Kristus, Kristus yang diikuti itu asli atau yang palsu. Karena menurut Yesus ada yang palsu. Maka mari bapak-bapak pendeta naik ke sini, kita bahas, kalian itu pengikut Kristus yang asli yaitu Yesus, atau kalian pengikut Yesus Kristus yang palsu yaitu penyesat. Saya Bang Suma mengajak para pendeta untuk membahas ini. Silakan. Tapi mereka tadi ini nggak mau masuk ke topik itu. Ya, dia harus loncat ke Nabi Muhammad, nggak bisa tidak. Kalau yang asli kan 12 murid Bani Israel, yang palsu ya Bani Romawi. Yang mana ya? Yang mana yang pihak kedua ini dan yang pihak ketiga ini, Bang Juma? Yang mana? Yang pihak kedua Bani Israel, pihak pertama Yesus, pihak ketiga di luar Bani Israel yang membawa-bawa nama Yesus. Itulah yang disebut Karisteng. Naiklah, iya, naiklah pendeta meluruskan itu kan. Iya, silakan. Silakan. Sudah ada yang mencoba berdiskusi dengan Yesus di luar Yahudi, wanita Kanaan. Tapi apa yang dikasih? Gelar apa? Guguk. Suara Yesusnya enggak. Berarti ada patokan yang mendengar suara Yesus aja yang muridnya, dan mereka mengikuti aku. Coba. Sementara di dalam kitab saudara, barang siapa yang mengaku dirinya ada di dalam Yesus Kristus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Apakah Yesus hidup sama seperti Anda yang Kristen? Minggu ibadah, makan babi, tidak bersunat, merasulkan Paulus, mengkitabkan perjanjian baru. Apakah Yesus hidupnya seperti itu? Enggak. Berarti ente pada bukan pengikutnya. Lalu ente pengikut siapa? Pengikut Kristus. Benar sudah itu, Kristen pengikut Kristus. Tapi Kristus yang mana? Yang datang kepada Paulus yang mengaku, aku bukan manusia, tetapi aku adalah Kristus. Kristus dalam pandangan Islam itu Mesias atau Al-Masih. Pandangan Islam Al-Masih itu ada dua, Isa Al-Masih dan satu lagi siapa? Siapa yang satu? Siapa yang satu? Isa Al-Masih dan Dajjal Al-Masih. Dajjal. Tuh, ada dua memang. Ada dua Kristus itu, ada dua. Ada yang Dajjal, ada yang Yesus, ada yang Isa. Kalau di Islam. Nah, ternyata yang diurai dari Bible ada dua. Ada yang asli, ada Kristus Yesus, ada juga yang satu Kristus penyesat, kata Yesus. Nah, ini Kristen ya. Nah, ini Kristen ini ikut siapa ini? Ikut Kristus. Setahu saya ya, sejauh saya mengkaji Bible, di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26, Paulus yang kedatangan Kristus yang berupa cahaya, hanya suara itu, pengikutnya disebut Kristen. Berarti Kristen yang ada hari ini adalah pengikut makhluk yang datang kepada Paulus yang berupa cahaya itu. Jelas itu, jangan diragukan lagi. Jelas itu. Sedangkan Yesus berkata dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Udahlah kawan, mari berpikir baik-baik. Yesus mengatakan Matius 24 nomor 4 nomor 5 bahwa Kristus yang palsu ini pengikutnya banyak.
pengikutnya banyak. Kristus palsu ini pengikutnya banyak. Dan kata Yesus Kristus palsu ini di dalam Matius 24 nomor 24, pengikutnya banyak dan pengikutnya bisa melakukan banyak mukjizat dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ngeri kawan, ngeri. Ngeri kawan, betul. Masya Allah, Masya Allah. Silakan saudara-saudara saya Kristen yang pendeta ataupun apa, jadwalkan untuk diskusi dengan teman-teman apologet Islam Indonesia atau apologet yang lain yang juga sama-sama berkiblat untuk membela akidah umat Islam dari pendangkalan akidah para misionaris. Demikian sahabat-sahabat sekalian, silakan. Ini sudah hampir jam 6 di sini. Satu lagi Bang Yola ditutup. Kalau kita Muslim kan, Nabi sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Apa yang dilakukan Nabi sama dengan cara ibadahnya Nabi. Iya. Kalau mereka ibadahnya Yesus sama nggak dengan yang mengaku-ngaku pengikut Yesus? Oh enggak sama Bang. Kalau kita lihat di dalam kitab mereka ya, bagaimana kemudian pada hari Sabat Yesus masuk ke dalam sinagoge Mikdas membacakan Alkitab. Alkitab yang dibacakan oleh Yesus itu seperti Yesaya dan seterusnya. Sedangkan Kristen perginya ke gereja, masuk ke dalam gereja, bukan Mikdas, tapi gereja. Kalau Mikdas itu kan tempat suci, gak boleh orang masuk yang tamek, yang najis, yang belum bersunat, gak boleh. Tidak boleh masuk orang yang tidak mandi junub, tidak boleh masuk yang tidak wudhu, gak boleh. Sama seperti masjid, bait suci namanya. Nah kalau gereja kan masuk di sana, mereka bukan membaca seperti yang dilakukan oleh Yesus. Beda. Jadi Yesus, mereka ke gereja itu nyanyi menyembah Yesus, Yesus ke Mikdas ya, kemudian menyembah Elohim. Beda sembahan, beda tempat ibadah, beda kemudian cara ibadah, dan beda oknum yang diibadahi, sasaran peribadatan. Beda Bang Andi. Semuanya beda. Gitu. Ya. Jadi Yesus palsu ini dianggap sebagai Tuhan dan membuat hukum baru, tapi menjual nama Yesus palsu begitu. Coba dilihat di dalam Matius 24 nomor 15. Apabila kau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Daniel 27 di situ sangat jelas menjelaskan bahwa sang penyesat ini akan berdiri untuk membantah, kemudian membantah apa? Membantah firman Sang Yang Maha Tinggi dan memutarbalikkannya. Itu jelas itu Bang Andi. Kena. Nah, kapankah itu terjadi? Muridnya berkata, kapan itu terjadi? Apa kata Yesus? Jadi apabila engkau melihat ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau pergi ke sana. Atau ada yang berkata ada di padang gurun si Yesus, atau ada dalam bilik Temeo, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kelak kedatanganku yang kedua. Berarti yang datang sebelum aku itu, yang ngaku-ngaku Yesus itu adalah apa? Apa? Kristus palsu. Kan Yesus menekankan endingnya, jangan kau percaya itu semua, jangan. Sebab kedatanganku nanti yang kedua sama seperti kilat yang memancar cahayanya dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatanganku yang kedua. Jadi yang datang kepada mereka ngaku-ngaku itu bukan aku. Makanya pengikut mereka yang adalah pengikut yang datang-datang mengaku aku itu aku usir. Aku berkata, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Selain daripada syafaat Rasulullah, mereka datang bersungut-sungut kepada Yesus. Sus, bukankah kami bernubuat? Bukankah? Enyahlah daripada aku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Mau kemana lagi? Ke Nabi Muhammad gak mungkin. Ke Nabi Musa gak mungkin. Ke Nabi Daud gak mungkin. Mau kemana? Mau kemana? Yang mereka puji sehari-hari itu adalah oknum yang bernama Yesus itu. Dan kandidat yang ada pada saat itu cuma satu, yaitu Nabi kita, Isa alaihissalam.
Nabi Isa mengusirnya. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Sejak dari dunia aja Nabi Isa diutus ke dunia untuk menjadi hakim bagi mereka. Karena mereka terdakwa mendudukkan Nabi Isa sebagai Tuhan di tengah-tengah alam semesta ini. Sementara pencipta langit dan bumi cuma satu, yaitu Rabbus samawati wal ardh, yang maha suci lagi maha tinggi. Tapi mereka menyembah oknum lain selain daripada itu. Nah, seperti itu Bang Andi. Jadi Yesus nanti datang kedua kalinya sebagai manusia, bukan sebagai cahaya, sebagai suara saja. Nggak ada Yesus begitu. Malah Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Jangan kau percaya. Jadi apabila ada orang berkata, melihat aku di padang gurun, melihat aku di dalam tai meong, bilik rahasia atau bilik penjara, jangan kamu percaya. Sebab itu bukan aku. Aku datang nanti ditandai seperti sinar, seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Ketika aku datang nanti bersama dengan awan-awan, seluruh manusia di atas muka bumi ini akan datang. Dia akan kemudian bersujud. Mereka akan bersimpuh ketika aku sudah datang. Kenapa dia bersimpuh? Bukan bersimpuh menyembah aku, bukan. Tapi mereka bersimpuh karena mereka tahu kiamat sudah akan terjadi. Maka seluruh manusia akan datang kemudian. Tak ada lagi manusia ke kantor main komputer, nggak ada. Ketika aku datang yang kedua kalinya di atas awan-awan dibarengi dengan para malaikat, seluruh manusia akan berhenti aktivitasnya. Seketika mereka akan memuji Tuhannya masing-masing. Karena aku telah datang sebagai bukti akan datangnya hari kiamat, akan ditutupnya masa dunia ini. Aku datang itu bukti akan dunia ini akan ditutup masanya. Nah, itu Yesus datang sebagai hakim. Yang kau sembah itu bukan aku loh. Ini aku datang untuk yang kedua kalinya. Itu kata malaikat, akan datang kedua kalinya. Dan kamu akan melihatnya sama seperti kamu melihat dia ketika ia terangkat. Begitu juga lah akan kedatangan yang kedua. Apa itu? Terangkat dengan jasadnya, turun dengan jasadnya. Bukan datang hanya dengan suara, bukan datang hanya dengan cahaya. Itu bukan dia. Itu bukan dia. Jadi yang mereka sembah ini ya bukan Nabi Isa alaihissalam. Demikian sahabat diskusiku, penyajian diskusi ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita untuk tetap berada dalam kebenaran yang sesungguhnya dalam naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala. Sampai berjumpa kembali di diskusi video selanjutnya. Atas perhatian, dukungan, subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.